Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Sang pangeran merasa tidak senang karena ia tampak sebagai pihak yang tidak diunggulkan setelah pertukaran pertama. Lawannya tampak tenang dan kalem, seolah-olah ia mampu mengalahkannya di detik berikutnya. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Serunya, ledakan. Istana takdirnya melepaskan kekacauan energi yang tak berujung dan memperkuat dao tulang, membuatnya menjadi lebih terang. Angkasa bergetar saat bintang-bintang di langit tampak terbangun dan membentuk rasi bintang yang menakjubkan. Sebuah legenda yang jauh muncul, mirip dengan kerajaan suci dengan para dewa sebagai penghuninya. Klang, klak, klak, pedang dao penembak bintang diaktifkan dan memaksa pedang lain di dukungannya untuk beresonansi dengannya. Portal menuju kerajaan suci terbuka dan pedang-pedang suci mulai berterbangan keluar. Energi mengerikan mereka menyerang wilayah itu dengan intensitas yang sama seperti banjir purba. Serangan ini dapat dengan mudah menghancurkan pegunungan. Maju, perintahnya agar pedang-pedang dewa berkumpul di belakangnya. Mereka berkumpul bersama untuk membentuk sayap pedang. Langit tertutupi oleh lapisan-lapisan yang tak terhitung banyaknya. Sayap-sayap itu tampaknya mampu memulai bencana besar begitu saja. Jurang pencipta, teriakannya dan membuat banyak orang ketakutan. Mereka yang pernah mendengar teknik ini sebelumnya menjadi takut. Salah satu dari mereka berkata, "Mundurlah, ini adalah teknik pamungkas." Leluhur perkasa dari Star Shooter pernah menggunakannya untuk menghancurkan sebuah negara. Ya, variasi teratas dari pedang penembak bintang. Ahli lainnya, bahkan orang-orang hebat dari generasi sebelumnya pun menjadi serius setelah mendengar nama teknik tersebut. Mata Ningzu membuka dan menancapkan pedangnya ke tanah. Energi akhirnya muncul di area sekitar. Pedang suci tampak menyembul dari tanah. Berdengung, diagram pedang agung muncul di bawah. Diagram itu memiliki cahaya hijau, tanda kekuatan hidup yang melimpah. Diagram itu mulai melahirkan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Di belakangnya ada gambar pedang bambu yang terus membesar ukurannya. Sang pangeran tidak memberi waktu untuk mempersiapkan tekniknya dan langsung mengirimkan tekniknya ke atmosfer. Sepasang sayapnya memanjang ke bawah dengan kekuatan yang cukup untuk membelah lautan atau menciptakan banyak jurang. Itu sudah tiba. Penonton sudah menjauh karena mereka sudah sangat mengenal kekuatan. Ningzu telah mengumpulkan cukup vitalitas dan energi sehingga dia tetap tidak gentar. Pedang bambu di belakangnya menjadi bersinar dan berfungsi sebagai penghalang, dengan mudah menghentikan serangan yang datang. Percikan api memercik dari penghalang, menghasilkan kembang api yang indah. Teknik apa ini? Orang-orang terpesona karena dia berhasil menghentikan sesuatu yang mengesankan seperti Abyss Critter. Bambu benteng. Seorang guru sekte yang akrab dengan pedang kayu berkata, "Saya pernah melihat Pineleaf Sword Lord menggunakannya sebelumnya, menghentikan banyak musuh yang kuat selama 3 hari 3 malam. Rupanya sang putri telah berhasil mempelajarinya dan menguasainya." Abyss Critter tidak mengenal ampun, tetapi tidak dapat menghancurkan penghalang pedang. Meskipun dia dalam posisi bertahan, pertukaran ini menunjukkan penguasaannya terhadap pedang. "Giliranku!" teriaknya dan melompat ke atas dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah akan terjadi sepanjang waktu. Kebanyakan penonton kehilangan jejaknya tetapi pada saat berikutnya, dia menghindari Abyss Critter dan muncul di atas sang pangeran. Di sana, seorang penonton dengan mata tajam menunjuk ke rekaman. Sang pangeran terperanjat dan segera menghentikan Abyss Critter sambil mengangkat pedangnya untuk bertahan. Coba ini, dia melepaskan tebasan yang mampu membelah galaksi. Dia mendapat firasat buruk tentang serangan yang datang ini, sesuatu yang berbahaya akan datang. Dia segera menarik sayap pedangnya ke depan untuk menangkis tebasan itu. Lapisan-lapisan itu mengelilinginya sepenuhnya, membentuk benteng yang tak tertembus. Selain itu, sesosok kecil melesat keluar dari batu safir yang tertanam di dahi. Sosok itu memiliki sepasang sayap seperti jangkrik dan menciptakan segel unik untuk memperkuat benteng. Segel itu berbentuk kunci raksasa, yang meningkatkan benteng berkali-kali lipat. Tampaknya ras dewa sedang memberdayakan sang pangeran. Apa itu? Banyak orang terkejut dengan masuknya kekuatan secara tiba-tiba. Ini sepertinya bukan jalan pintas atau teknik terlarang sementara dengan efek samping.
Peningkatan kekuatan ini benar dan ortodoks, berasal dari sumbernya, tidak ada bahaya dalam menggunakan teknik ini. Kekuatan roh langit. Seorang tetua berkata, itulah kekuatan khusus mereka. Roh-roh langit itu unik dan diselimuti misteri. Mereka tampaknya terpengaruh oleh surga itu sendiri. Penguasa Dao Penembak Bintang memiliki garis keturunan murni dari ras ini. Sedangkan sang pangeran, ia juga berasal dari cabang ini. Jadi dia juga memiliki garis keturunan penguasa Dao. Seorang pemuda menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak, jangan mencampur adukan masalah. Seorang ahli sampul, dia hanya memiliki garis keturunan roh langit. Starshooter Dao Lord sudah memiliki garis keturunan yang kuat. Namun, setelah menjadi Dao Lord, garis keturunannya menjadi lebih kuat, sesuatu yang unik. Pangeran tentu saja tidak memiliki garis keturunan ini. Meskipun demikian, roh langit saja sudah cukup bermanfaat. Ini sudah sangat hebat. Bayangkan jika dia memiliki keduanya, komentar seseorang dari generasi sebelumnya. Kalau saja dia benar-benar memiliki kedua garis keturunan itu, dia mungkin akan dipilih sebagai penerus Kaisar Pedang dan bukannya Raja Pedang Lautan Perdamaian. Secara keseluruhan, semua orang merasa bahwa garis pertahanan ini seharusnya cukup untuk menghentikan serangan Ningzu. Sang pangeran sendiri juga percaya demikian. Pemecah pedang. Saat dia sedang mencengkeram pedangnya, cahayanya tiba-tiba menyatu dan sesuatu tampak terbangun. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan para penonton tidak mengerti apa yang terjadi. Ledakan. Tebasan itu menghancurkan benteng. Namun, hasilnya agak tak terduga. Meskipun sang pangeran memiliki pendekatan yang beragam, retakan masih muncul di benteng tersebut. Tebasannya sepertinya mampu memutus kelima elemen dan ikatan karma. Hal ini membuat pertahanan tidak dapat bertahan. Dengan suara keras, segel roh langit hancur dan pedang-pedang dewa hancur berkeping-keping. Sang pangeran tidak dapat menahan ledakan itu dan menjanjikan darah sambil terbang di udara seperti meteor. Ia akhirnya menghantam tanah dan meninggalkan lubang besar. Darahnya menodai dinding, siapa yang tahu apakah dia masih hidup di sana. Keheningan kegagalan saat mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi tidak percaya, tidak ada yang mengira sang pangeran akan kalah begitu cepat atau dengan kata lain, sang putri menang begitu mudah. Sudah berakhir, anak-anak muda dari si Emperor tidak dapat mempercayainya. Hanya butuh 3 gerakan untuk mengakhirinya. Tentu saja, ada kepercayaan bahwa pertempuran dapat berakhir setelah 1 gerakan yang ditentukan. Hanya saja kekurangan daya saing terlihat jelas. Sang putri jauh lebih kuat. Tapi bagaimana caranya? Seorang penonton melihat dengan jelas betapa kuatnya sang pangeran. Ia hidup sesuai dengan gelar dan peringkatnya. Sang putri terlalu kuat, kata seorang pakar. Benarkah? Yang lain tetap ragu. Kesan pertama mereka tentangnya adalah pertunangannya dengan Raja Pedang Lautan Perdamaian. Fakta bahwa dia adalah salah satu dari 10 ahli pedang biasanya tertunda hingga nanti. Mereka juga mengira dia adalah bangsawan biasa, sombong dan angkuh. Kekuatannya sebenarnya tidak ada, mungkin mereka tidak ingin mengetahuinya. Saya yakin dia termasuk dalam 3 besar. Seorang master merangkum setelah melihat hasilnya. Siapa 2 orang lainnya? Para juniornya langsung penasaran. Tidak ada peringkat dalam peringkat anak ajaib tersebut, sehingga hal ini menarik perhatian halayak. Baiklah, siapa 3 teratas? Berapa nilai tepatnya? Orang-orang terus bertanya tanpa peduli dengan keselamatan sang pangeran. Jika sang putri berada di antara 3 teratas, 2 tempat lainnya, pedang api dan es, Abyssinian, atau bangsawan 100 pedang. Saya berani bertaruh pada Abyssinian dan 100 Blade Noble. Seseorang dari Kaisar Laut menanggapi. Keduanya juga berasal dari kerajaan ini, sama berbakatnya dengan latar belakang yang luar biasa seperti Pangeran Starshooter. Kerajaan itu memiliki 3 dari 10 keajaiban, sebuah bukti kekuatan. Saya setuju dengan Abyssinian. Dia menguasai salah satu dari 9 abis. Siapa yang bisa menghentikannya? Kata seorang pemuda. Lalu kenapa kamu tidak mengungkit Chen Changsheng dari Daoist Sword Ground? Dia memiliki pedang Dewa Perang Dao. Orang lain langsung tidak setuju. Benar, api dan es juga memiliki salah satu dari 9, api gelap. Seorang pembudidaya yang tenang menyela. Para pemuda berdebat satu sama lain tentang peringkat, mendukung para petani yang berbeda. Tidak peduli apa, konteksnya adalah bahwa Putri Ningzu termasuk di antara 3 teratas.
Sementara itu, dia tidak mengatakan apapun dan berdiri di sana dengan sabar. Para petinggi memperhatikan sifat yang tenang dan kalem. Mereka berpikir bahwa ada alasan lain mengapa dia dipilih sebagai calon Ratu Kaisar Laut. Ada banyak ikan di laut, tetapi hanya dia yang dipilih untuk posisi ini. Hal ini membantu mereka memahami keputusan tersebut. Ningzu mengalahkan Pangeran Penembak Bintang tanpa menggunakan cara-cara eksternal atau tipu daya, hanya menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Tidak seorang pun dapat mengkritik kemenangannya dan hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan. Dia tampaknya berada di antara tiga teratas dan benar-benar dapat melawan para tetua tinggi dan leluhur dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, orang-orang mungkin lebih cenderung memikirkan kekuatan daripada keterlibatannya di masa lalu dengan raja atau statusnya sebagai putri dari pedang kayu. Bam! Tanah berhamburan keluar dan para penonton melihat Pangeran Penembak Bintang melontarkan keluar dari lubang. Kesibukan mengurusi sang putri dan jabatan membuat semua orang lupa pada sang pangeran. Sebagian besar mengira dia sudah meninggal. Dia tampak berkemah dan berlumuran darah dengan luka di sekujur tubuhnya. Tebasan itu tidak membunuh, namun tetap menghantamnya hingga ke tanah. Hal ini menyebabkan dia mengalami luka luar dan dalam. Kamu kalah. Ningzu meliriknya. Belum lama ini, ia tampak mengagumkan dan berseri-seri karena kesuksesan. Saat ini, kekalahannya di depan secara umum telah memberikan pukulan telak bagi reputasinya. Ia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya setinggi-tingginya di hadapan sang putri. Kesombongan dan harga dirinya telah diinjak-injak dan dihancurkan. Kau tidak punya apa-apa. Pangeran Penembak Bintang berkata tanpa alasan karena amarahnya, kau hanyalah seorang pembantu, dan hanya itu yang kau miliki, tidak layak menjadi anggota kerajaan pedang Kaisar Laut kami, wanita yang tidak tahu malu dan bodoh. Ekspresi sang putri gelap menjadi sementara para penonton saling menghargai. Akan tetapi, ucapan sang pangeran berhenti tiba-tiba karena sebuah sosok muncul di depannya. Matanya memutih saat dia menendangkan kakinya maju mundur. Orang-orang melihat seseorang memeluk dan mengangkatnya ke udara. Pihak ketiga yang tidak diundang ini bukan yang lain adalah Li Qiye yang telah mengamati di tepi lapangan. Tak seorang pun melihat bagaimana dia sampai di sana, hanya kilatan cahaya sebelum dia meletakkan sang pangeran. Apa yang kamu lakukan? Pangeran yang tercekik itu kesulitan berbicara dengan jelas. Haruskah aku meremukkan lehermu sekarang juga atau membiarkanmu kehabisan nafas saja? Li Qiye tersenyum dan bertanya sebelum menambah kekuatan pada jari-jarinya. Krak! Sedikit tenaga lagi dia akan mampu menghabisi sang pangeran. Jaga-jagan gila. Sang pangeran hampir mengompol, karena sebelumnya dia tidak pernah sedekat ini dengan kematian. Dia memiliki masa depan yang cerah, tapi kematian akan mengakhiri semua itu. Jadi, bertahan hidup lebih penting daripada reputasi dan kehormatan. Tolong, turunkan aku, turunkan aku. Pangeran yang ketakutan itu mulai memohon belas kasihan. Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu. Li Qiye menunjukkan momen belas kasihan yang langka. Ia menurunkan sang pangeran perlahan-lahan dan sang pangeran menghela napas lega. Namun, ia kemudian meraih pergelangan kaki sang pangeran dan mengangkatnya lagi. Apa yang kamu lakukan? Pangeran yang terbalik itu merasa ngeri. Bam, bam, bam. Li Qiye membantingnya ke tanah berulang kali tanpa menunjukkan belas kasihan. Krak. Darah dan serpihan-serpihan berceceran di mana-mana sementara pemuda itu menjerit. Suara tulang-tulang yang remuk membuat para pendengar merasa ngeri. Mereka dapat merasakan sakitnya saat menyaksikan pemukulan yang sangat menyakitkan dan mengerikan. Akhirnya, Li Qiye dengan santai melemparkannya ke dalam lubang tanah di sekelilingnya, seperti seonggok sampah. Dia sudah hampir kehabisan nafas karena dimutilasi. Para penonton menonton setelah melihat serangan mengerikan itu. Kekalahannya sebelumnya dapat diterima karena duel dan kematian adalah hal biasa di dunia. Namun, jarang sekali terlihat penyerangan yang sadis. Li Qiye tidak menahan diri meskipun sang pangeran memiliki dukungan yang kuat. Kesan pertama mereka terhadapnya adalah bahwa ia hanyalah seorang pendatang baru yang beruntung. Jadi, penampilan yang ganas hanya menambah kenyamanan mereka. Mereka menyadari bahwa dia sama sekali bukan seekor domba gemuk yang punya uang. Dia adalah seekor binatang buas yang siap menggigit. Seorang pelayanku 1000 kali lebih mulia daripada seorang raja. Kalian semua tidak lebih dari seekor serangga,
hanya aku yang melihat kalian sebentar saja sudah merupakan berkah dari 3 kehidupan. Li Qiye memberitahu banyak orang sebelum pergi. Ningzu terdiam sejenak sebelum akhirnya tenang dan menyusul. Sementara itu, semua orang menatap pangeran setengah mati itu dengan tak percaya. Tak seorang pun membantah komentar arogan Li Qiye. Setelah meninggalkan kota persenjataan, Ningzu membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata dengan penuh emosi, "Terima kasih telah membelaku, bangsawan muda." Ada sedikit kebenaran dalam hinaan sang pangeran. Dia memang seorang pembantu sekarang. Harus melihat kegembiraan dulu sebelum memukul anjing. Dia tersenyum, "Tidak ada yang bisa berbohong pada pembantuku." Begitu keduanya kembali ke dataran, para pelayan memiliki perasaan campur aduk. Mereka telah bekerja untuk Tang selama beberapa generasi. Meskipun dinasti Tang telah mengalami kemunduran, dinasti itu masih dianggap megah bagi manusia. Oleh karena itu, mereka merasa senang karena kepala klan menjual tanah miliknya dengan harga yang tinggi. Karena keuntungannya, dia menyerahkan semuanya kepada Li Qiye termasuk para pelayannya. Oleh karena itu, mereka juga merasa gugup dengan majikan baru ini dan berbicara mengenai masa depan mereka. Sejak Tang pindah ke kota, mereka tidak punya banyak hal untuk dilakukan di tanah leluhur ini. Mereka berharap tuan baru ini akan menganggap mereka berguna dan tidak mengusir mereka. Benar saja, Li Qiye punya tugas yang harus mereka selesaikan. Ia memerintahkan mereka untuk menggali tumpukan tanah di seluruh dataran. Tentu saja, yang mereka dapatkan malah benteng-benteng kecil. Lebih jauh lagi, ia meminta mereka menggali beberapa jalan untuk dataran tersebut. Ketika mereka menyingkirkan lapisan atas, mereka menemukan jalan yang sudah ada di bawahnya, yang terdiri dari material yang tidak diketahui. Ketika melihat ke bawah dari atas, orang akan menemukan bahwa jalan ini tampak seperti garis-garis yang diukir di seluruh dataran. Manusia tidak menyadari sesuatu yang istimewa tentang jalan-jalan itu. Meski begitu, mereka sangat gembira karena Li Qiye tidak mengusir mereka. Hal ini membuat mereka bekerja lebih keras karena mereka sekarang memiliki tujuan. Ini bukanlah proyek kecil, tetapi Li Qiye tidak ikut campur dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada Ningzu. Dia tidak setuju memimpin mereka dan bahkan bekerja sendiri, sama sekali melupakan asal-usulnya yang mulia. Di sisi lain, dia menyadari adanya momentum aneh yang mengalir di tanah ini. Setelah menyingkirkan tanah dari benteng dan garis pertahanan, tempat tinggal mereka saat ini tampaknya menjadi pusatnya. Momentum itu menyebar ke seluruh dataran. Dia mengira tempat ini adalah diagram atau formasi kuno, dan pasti ada sesuatu yang lain yang terjadi di sini. Dia mencoba memahami misteri garis-garis itu tetapi tidak menemukan pola apapun. Pola itu cukup rumit hingga membuatnya pusing. "Bangsawan muda, apakah ini sebuah formasi?" tanyanya pada Li Qiye. "Bukan sebuah formasi, hanya sebuah rahasia tersembunyi." Li Qiye tersenyum. "Siapa dia?" "Leluhur dinasti Tang." Dia mengajukan tebakan pertamanya. "Benar, dia sengaja meninggalkan beberapa barang di sini." Dia mengangguk. "Apa itu?" Hal ini membuatnya tertarik karena Li Qiye sangat tertarik dengan dataran tersebut. Dia sudah memiliki banyak harta dan senjata. Apa yang akan seimbang dengan waktunya? Itu bukan harta karun sebenarnya, hanya terkait takdir. Li Qiye menjelaskan maksudnya dan berkata, "Takdir." Dia tidak mengerti penjelasannya, tetapi berhenti bertanya karena penjelasannya akan segera terlihat. Dia kembali mengerjakannya setelah itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah harus dia lakukan di pedang kayu, tetapi dia tidak keberatan. Sayangnya, ada orang lain yang datang untuk menggantikannya, tidak lain adalah seseorang yang tergila-gila padanya, Liu Yusang. Entah bagaimana dia mengetahui dan datang untuk mendiskusikannya. Ketika dia melihat tanah bersama para pelayan, dia berpikir bahwa Li Qiye memperlakukannya dengan buruk. Yang mulia adalah seorang bangsawan pedang kayu. Pekerjaan seluas ini seharusnya dilakukan oleh para pelayan atau penduduk desa, mengapa dia harus mengalami perlakuan seperti ini? Dia menemui Li Qiye dan menyatakan keluhannya, "Aku tidak akan tinggal diam dan membiarkanmu melakukan ini." Seorang pria tidak dapat mengerti apa yang membuat seekor ikan bahagia. Li Qiye tidak bisa menahan senyum dan menenangkan kepalanya setelah melihat ini. "Kamu tidak perlu melibatkan diri dalam bisnisku." Ningzu juga tidak menghargai gangguan yang tiba-tiba. "Itu, yang mulia, karena dia memperlakukan Anda seperti ini, dia benar-benar menyinggung pedang kayu."
Kami tidak akan membiarkan terus seperti ini. Yusang menjawab, sekte kecilnya terletak di perbatasan pedang kayu. Karena kelemahannya, Wooden Sword tidak mau repot-repot memodifikasi menjadi pengikut. Meskipun demikian, ia dan sektenya masih menganggap diri mereka sebagai anggota pedang kayu. Di sana, aku bukan lagi seorang putri. Dia menggelengkan kepalanya. Tentu saja, Yusang juga datang untuk memberi pelajaran pada Li Qiye. Ia menjadi marah setelah melihat sang putri seperti ini dan tidak mau melepaskan masalah itu. Li, kamu mungkin kaya, tapi itu tidak berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Yang mulia harus diperlakukan lebih baik atau aku akan menjadi orang pertama yang menjatuhkanmu. Teriak Yusang dengan marah. Hal ini membuat Ningzu mengerutkan kening karena Li Qiye sebenarnya tidak memperlakukannya dengan buruk. Semakin Yusang melanjutkan, semakin dia merasa tidak tahan. Apakah kamu akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Li Qiye tersenyum. Beranikah kau melawanku? Tantang Yusang. Melawanmu? Ya, uang bukanlah indikasi kemampuanmu yang sebenarnya. Gunakan kekuatanmu sendiri dan lawan aku untuk membuktikan kemampuanmu. Teriak Yusang dengan keras. Tidak, punya uang membuktikan nilaiku. Li Qiye menjawab, apakah ancaman hukum prestasi adalah kemampuan bawaanmu? Tidak, bagi manusia biasa, Anda hanya cukup beruntung untuk mempelajari hukum abadi. Itu bukan kemampuanmu yang sebenarnya, jadi apakah manusia biasa akan menantangmu untuk berduel dan memintamu menghancurkanmu demi pertarungan yang adil? Baiklah, Yusang tidak menjawab. Lagi pula, kenapa aku harus repot-repot kamu? Aku orang terkaya di dunia sementara kau hanya bocah malang. Itu tidak sebanding dengan waktuku, kamu tidak punya apapun yang aku inginkan. Li Qiye menambahkan, aku bukan anak malang. Wajahnya memerah setelah mendengar ini. Ia memang berasal dari keluarga sederhana, namun dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mengukir namanya sendiri dan mengumpulkan banyak sumber daya. Ia jauh lebih kaya daripada rekan-rekannya yang lahir dengan sendok emas. Oleh karena itu, dia tidak menerima hinaan dari Li Qiye. Ceritakan padaku tentang kekayaanmu saat ini. Li Qiye sambil tersenyum menatap pemuda itu. Aku, Liu Yusang membuka mulut tetapi menyadari bahwa berbicara hanya akan menghasilkan pelanggaran lebih lanjut. Ia menonjol di antara rekan-rekannya dan khawatir biasa. Namun, dia tidak mampu mendekati Li Qiye. Bahkan jika dia memiliki 100 atau 200 juta batu giok murni, itu tidak dianggap sebagai uang receh bagi Li Qiye. Li Qiye bisa dengan mudah memberikan sejumlah itu kepada seseorang tanpa berpikir dua kali. Maka, meskipun ia merasa puas dengan kekayaan yang terkumpul sejauh ini, tak ada artinya menanggapinya. Sebagai seorang jenius yang sombong, dia memandang rendah dan bahkan mendapati Li Qiye dalam keadaan terpuruk. Menurutnya, orang itu hanya beruntung. Sayangnya, begitu kekayaan mencapai tingkat tertentu, kekayaan itu dapat mengalahkan segalanya. Itulah alasannya tidak masuk akal bagi Li Qiye untuk menemukan anak malang. Meskipun demikian, dia merasa seolah-olah Li Qiye baru saja menamparnya dengan setumpuk uang. Itu tentu saja tidak menyenangkan. Petani tidak bersaing dengan uang, itu vulgar, katanya dengan geram. Yah, aku orang yang vulgar yang mencintai uang dan batu giok. Li Qiye menawarkan seolah-olah dia suka memamerkan kekayaannya. Kau, wajah Yusang langsung memerah. Berhentilah berbohong pada dirimu sendiri. Para berpikir tentu tidak bersaing dengan uang, tetapi jangan berpikir bahwa kamu lebih unggul darinya, tidak ada yang luput dari uang, emas dan perak manusia biasa juga menjadi batu giok yang dimurnikan bagi para ahli. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Yusang tidak dapat membantah pernyataan ini karena memang demikianlah kenyataannya. Para penguasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Akan tetapi, harta dan sumber daya menghambat mereka masih dibeli dengan uang. Jadi kamu tidak akan ikut bertanding. Yusang mengganti topik pembicaraan. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menantangku? Li Qiye tersenyum. Begini caranya, kita akan bertanding 10 jurus. Jika aku menang, taruhan antara kau dan sang putri akan berakhir. Kalau kau menang, Yusang mengertakkan giginya sebelum menyelesaikan kalimatnya, sadar bahwa ia tidak punya kata-kata untuk membuatnya berharga. Dia akhirnya mengambil keputusan dan berteriak, jika aku kalah, aku akan tinggal dan menjadi pelayanmu. Betapa berani dan sopannya. Li Qiye menggelengkan kepalanya, sayangnya,
kamu hanya melakukan apa yang kamu inginkan tanpa peduli dengan pendapatnya. Yang mulia, Yusang menoleh ke arah Ningzu. Yang ditanggapinya, saya sangat menghargai kebaikan hati Anda, bangsawan muda Li, meskipun saya tidak pantas menerimanya. Mengenai urusan saya sendiri, saya dapat mengambil keputusan sendiri. Saya bersedia tinggal bersama bangsawan muda saya, jadi mohon, jangan ikut campur. Dia secara tegas menyatakan pendiriannya, tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkannya. Aku, Yusang memasang ekspresi canggung. Dia melihat sang putri bekerja dengan para pelayan sebelumnya dan berasumsi bahwa sang putri tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun, tampaknya hal itu tidak terjadi. Beruntung baginya, percakapan mereka terganggu oleh serangkaian langkah kaki. Kedengarannya kacau naun teratur. Kedua pemuda itu menatap ke arah datangnya suara itu dan belasan kekuatan yang tak dikenal di sekitar Li Qiye. Mereka mengenakan seragam yang berbeda, jelas bukan dari sekte yang sama. Yang penting untuk diperhatikan adalah mata mereka yang kosong. Gerakan mereka menyerupai boneka. Klang, mereka segera menghunus senjata mereka, menunjukkan niat agresif mereka. Apa yang terjadi? Tanya Liu Yusang, budak dari vampir diat. Ekspresi Ningzu menjadi gelap. Pasangan vampir, Yusang juga menjadi serius. Mati, para pelayan menerjang Li Qiye. Ningzu menghunus pedangnya dan melepaskan semburan sinar pedang hijau ke arah para penyerang. Beberapa orang langsung terbunuh. Ketegasan dan kebrutalannya dalam pertempuran menyaingi kecerdasan dan kecantikannya. Teknik yang bagus, puji Yusang setelah melihat radius serangan yang luas. Kekeke, sama sekali tidak baik, beraninya kau membunuh budak kami. Sebuah suara jahat terdengar. Engah, hujan darah turun dan dua sosok muncul tidak jauh dari Li Qiye. Bau darah memenuhi udara. Mereka mengenakan jubah hitam sambil kabut menyelamatkan mereka. Rambut mereka berdiri tegak seperti dua tanduk. Mata mereka berwarna hijau dan menyeramkan, mirip dengan mata makhluk beracun. Sewaktu mereka berbicara, empat taringnya yang panjang dan tajam terlihat. Diat, Liu Yusang terkejut. Bangsawan muda, mereka adalah penghisap darah. Ningzu kembali ke sisi Li Qiye, waspada. Keke, adik-adik kecil, setidaknya kalian tahu apa yang kalian lakukan. Keduanya tampak seperti saudara kembar identik. Ketenaran mereka setara dengan Crimson Death Monarch. Namun, mereka jauh lebih kejam dan jahat, mirip dengan Dark Hand Devil yang sudah mati. Mereka termasuk dalam cabang sampingan ras darah dan mengembangkan seni jahat yang mengharuskan menghisap darah. Yang terburuk dari semuanya, korban mereka akan menjadi budak mereka setelahnya. Ningzu dan Yusang merasa terkejut dengan kehadiran mereka karena wilayah ini berada di bawah pengakuan Armament Mountain. Tokoh-tokoh besar dari jalur jahat jarang datang ke sini karena mereka mungkin akan segera diserang. Kekeke, kamu bocah nakal yang mendapat warisan terkemuka. Salah satu dari mereka berbicara. Seharusnya aku jika tidak ada warisan kedua. Li Qiye tersenyum. Hahaha, baguslah, kalau begitu kita tidak salah orang. Keduanya saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka tertawa. Kekeke, bocah nakal, kamu pilih hidup atau mati? Yang lain tersenyum sinis. Jelaskan, Li Qiye menjawab dengan tenang. Kematian datang dengan mudah, kita hanya perlu menggigit lehermu. Kekeke, tentu saja, kau tidak akan mati melebihi itu dan akan menjadi mayat hidup, boneka kami. Yang kedua menampilkan taringnya yang tajam. Liu Yusang bertengkar karena pernah mendengar tentang mereka berdua sebelumnya. Ada yang percaya bahwa lebih baik mati dalam pertempuran daripada kemacetan mereka. Teknik jahat mereka menghabiskan tenaga korban mereka dan mengubah mereka menjadi boneka. 12 pertarungan sebelumnya adalah contoh sempurna. Jika kau ingin hidup, serahkan saja semua yang kau miliki. Kami akan berbelas kasih dan mengampuni nyawa anjingmu. Yang pertama tersenyum. Membosankan sekali, lagu yang sama lagi. Apa maksudnya menjadi orang terkaya jika penampilanmu seperti itu? Apakah kamu sudah bercermin akhir-akhir ini? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Keduanya saling berpandangan. Mata mereka berkilat tajam, jelas-jelas marah. Hahaha bocah, karena komentar bodohmu tadi, kami membuatmu akan merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kau akan menjadi mayat selamanya. Salah satu dari mereka mengancam dengan membunuh. Tidak perlu terburu-buru. Yang lain tersenyum kejam, kita harus menyiksanya terlebih dahulu, mari kita lakukan dengan perlahan.
Bocah, hari ini bukan hari keberuntunganmu. Keduanya saling bertukar pandang dan melangkah maju, ingin merangkul Li Qiye. Bangsawan muda, silakan masuk dulu. Ningzu mengangkat pedangnya untuk bertahan dan menghalangi keduanya. Gadis kecil, kamu tidak jahat, tapi tetap saja kamu bukan tandingan kami. Demi menghormati Pineleaf Sword Lord, kami tidak akan menindasmu hari ini. Pergilah sekarang. Salah satu dari mereka tersenyum pada Ningzu. Kita lihat saja nanti. Dia tetap tenang sambil mengacungkan pedangnya. Liu Yusang tidak ingin dia terluka oleh para master terkenal. Dia melangkah maju dan berteriak, hitung aku. Dia menoleh ke belakang dan berkata pada Li Qiye, Li, kami akan menyelamatkan hidupmu hari ini jadi kamu harus membatalkan taruhan itu nanti. Dia masih tidak melupakan usahanya untuk menyelamatkan sang putri. Hahaha, menarik sekali. Keduanya saling bertukar pandang setelah melihat ini. Li Qiye mengulurkan tangannya dan menarik Ningzu kembali sebelum menjawab, apakah sepertinya aku perlu menyelamatkan? Yusang membeku. Bagaimana mungkin Li Qiye menghadapi dua monster ini sendirian? Li Qiye mengalihkan perhatiannya ke arah keduanya dan tersenyum, apakah kalian tahu asal-usul sebenarnya dari leluhur kalian? Tidak ada yang mengira Li Qiye tiba-tiba akan membicarakan hal ini. Keduanya memang berasal dari ras darah, namun mereka tidak ada secara hukum dengan nenek moyang. Apa secara keseluruhan dengan apapun? Bocah, terima saja nasibmu. Salah satu dari mereka membalas. Baiklah, sekarang saatnya bagimu untuk melihat apa yang disebut dengan Blood Progenitor. Dia tersenyum. Kau pikir kau bisa menjadi Blood Progenitor dengan pelembabmu yang minimal? Kau mendengarnya? Keduanya tertawa bahak seolah-olah ini adalah hal paling lucu yang pernah ada. Lihat, Li Qiye tersenyum sebelum memotong sedikit, cukup untuk mengeluarkan sedikit darah. Berdengung, vitalitas dan darahnya tiba-tiba berubah menjadi energi jahat. Dia tampaknya telah menyerah di jalan jahat dan sebuah tanda muncul di dahinya. Mantra setan. Liu Yusang langsung mengenalinya. Ningzu mendengarkan dan terkejut. 7 mantra itu adalah yang paling mudah untuk dikultivasikan. Ini juga membuat mantra-mantra itu kurang populer di kalangan tidak. Mengapa Li Qiye memilih sesuatu seperti ini? Liu Yusang langsung mengenalinya karena ia berasal dari sekte kecil. Mereka tidak memiliki prestasi hukum yang tinggi sehingga mereka mengumpulkan hukum-hukum umum dari seluruh dunia. Sedangkan Ningzu, kemungkinan besar dia belum pernah melihat satu pun dari ketujuh orang itu sebelumnya. Hahaha. Bocah ini mengira dirinya adalah leluhur darah hanya karena menggunakan mantra iblis. Kami akan memberimu pelajaran karena terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Duo itu tertawa lagi. Yusang berteriak, mantra iblismu tidak akan mampu melawan mereka. Mereka akan langsung menghabiskan tenagamu. Dia tidak mencoba meremehkan Li Qiye. Hukum jasa yang lemah adalah satu hal, tetapi berpikir Li Qiye tidak berada pada level yang sama dengan keduanya. Aku akan mengurus bocah bodoh ini. Salah satu dari mereka melangkah maju. Dia mengaktifkan vitalitasnya dan sepasang sayap darah muncul di belakangnya. Matanya berubah seperti kelelawar, tampak sangat menakutkan. Coba kita rasakan rasa darahmu. Dia kembali menampilkan taringnya dan menjilat bibir. Penonton akan merasakan dingin di leher mereka seolah-olah telah kemacetan. Dasar bodoh. Li Qiye terkekeh dan menjadi serius. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi orang lain, matanya dipenuhi darah. Energi jahat di sekelilingnya berubah menjadi lapisan kabut darah. Penampilannya juga berubah menjadi iblis yang sangat hebat, merah dari atas ke bawah. Tubuhnya tampak terbuat dari darah beku. Seorang pria yang terbuat dari darah sudah cukup menakutkan. Namun, rasa takut yang ditanamkannya kepada orang lain bersifat primitif dan mendasar. Dia menyerupai Blood Progenitor dari zaman kuno. Bahkan jiwa tampak terbuat dari darah makhluk yang lahir dari afinitas ini. Segala hal lain di dunia ini hanyalah makanan di matanya. Dia juga memiliki 4 taring sekarang. Taringnya tidak terlalu panjang, namun tidak ada yang lebih tajam atau lebih menakutkan. Ini terjadi meskipun Li Qiye tidak mengaktifkan keilahian dan auranya. Ada banyak makhluk jahat dan penjahat di dunia yang luas ini. Hanya nama atau gelar mereka saja sudah membuat orang dewasa takut. Namun, menyaksikan sendiri Li Qiye adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Para penonton akan gemetar dan gemetar tak terkendali, menyadari bahwa para pembudidaya jahat yang mereka lihat sebelumnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan.
Ia menjadi penguasaan dan pergantian kejahatan. Oleh karena itu, vampirik Diat merasakan ketakutan yang sama dari lubuk hati mereka. Ia adalah mimpi terburuk mereka. Ningzu tersentak saat menanggapi sementara Liu Yusang ternganga ke tanah karena tak percaya. Dia mengira Li Qiye adalah seorang lemah yang beruntung. Namun, saat ini, kondisinya sangat mengerikan. Dia sendiri adalah seorang berpengalaman yang telah menjelajahi dunia namun kakinya masih gemetar. Bocah, tindakan ini tidak akan membodohi siapapun. Kau menunjukkan sedikit keterampilanmu di hadapan para ahli sejati. Salah satu dari keduanya berteriak, darahmu adalah milikku. Dia gemetar dalam hati tetapi tidak menyangka bahwa ini lebih dari sekadar transformasi fisik, tidak mungkin bagi pemuda itu untuk berubah menjadi Raja Iblis tertinggi. Pekik, dia meraung dan berubah menjadi darah, ingin menggigit leher Li Qiye. Bodoh, Li Qiye mengerutkan kening dan melepaskan keilahiannya. Matanya menjadi merah, terang seperti dua matahari. Kekuatan yang berasal dari mereka dipindahkan menuju penyerang. Leluhur ras itu memiliki kendali penuh atas keturunannya. Menguasai struktur darah spasial dan waktu pun berhenti. Penyerang itu memunculkan cerminan yang berada di bawah kendali orang lain, mirip seperti seorang pelayan di hadapan raja. Setelah membandingkan mangsanya, Li Qiye membuka mulutnya dan menerapkannya. Tidak, korban berteriak ngeri sambil melihat taring tajam Li Qiye. Mereka selalu menjadi orang yang menghisap darah, tidak pernah sebaliknya. Suara isapan dan menelan pun terdengar. Seolah-olah Li Qiye telah memasukkan sedotan ke dalam aliran darah korban. Tidak, korban meronta dan mengejang, namun sudah terlambat. Dengan tetes darah terakhir yang terkuras, kakinya ditendang keluar untuk terakhir kalinya sebelum dipanggil oleh kematian. Sial, yang lainnya adalah ketakutan setengah mati dan langsung kabur. Menurutmu kemana kau akan pergi? Li Qiye muncul di depannya, mengangkat satu tangan untuk melumpuhkan korban berikutnya. Tidak, yang terakhir hanya bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan kata-kata apapun. Li Qiye menampilkan taringnya lagi untuk menggigit lagi. Untuk panjang, tidak, orang terakhir dari pasangan itu memohon belas kasihan, meskipun agak terlambat. Dia pun berubah menjadi mayat kering. Mata keduanya masih terbuka saat mereka berbaring di tanah. Mereka telah melakukan hal yang sama kepada banyak korban di masa lalu, tanpa pernah mengira karma akan membalasnya. Apa-apaan ini? Yusang menjadi pucat dan berjongkok sambil merasa sangat mual. Orang-orang idiot itu tidak tahu apa-apa tentang asal-usul ras darah namun mereka berani bertindak seolah-olah mereka adalah leluhur, ini adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Li Qiye menjilat bibirnya, tampak sangat mengerikan. Kau seorang Raja Iblis. Yusang menenangkan diri dan menunjuk Li Qiye. Jarinya gemetar. Orang kaya yang tidak berbahaya itu ternyata adalah monster mengerikan yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh vampirik Diat dalam sekejap. Tidak ada yang akan percaya cerita ini. Siapa yang bilang? Li Qiye tersenyum dan kembali normal, kental di sekitarnya darah mengalir ke tanah dan menghilang dari pandangan. Yusang yang terperanjat mendapati proses ini mirip dengan Li Qiye yang baru saja menanggalkan pakaiannya. Seluruh kejadian itu terasa nyata, seperti mimpi. Akan tetapi, mayat kering pasangan itu masih ada di sana. Sihir apa yang kamu gunakan? Tanya Yusang, tidak ada aura jahat yang tersisa pada Li Qiye. Sihir, tidak, ini adalah transformasi dengan satu pikiran. Katakan padaku, apa yang paling kamu hormati atau takuti? Li Qiye tersenyum pada pemuda itu. Jangan datang ke sini. Liu Yusang menjadi terkejut dan terhuyung mundur hanya karena datangnya Li Qiye. Dia jelas bukan seorang yang melamar dan pantas mendapatkan tempatnya sebagai salah satu dari 4 pahlawan persenjataan. Butuh banyak pertempuran dan pengalaman hampir mati. Dia yakin bahwa dengan menggunakan pedangnya, dia akan mampu mengalahkan semua orang pada akhirnya. Sayangnya, transformasi Blood Progenitor milik Li Qiye membuatnya trauma. Wujud itu tampak seperti mengaktifkan iblis kuno yang melestarikan darah. Semua makhluk hidup tidak lebih dari sekedar makanan, termasuk para leluhur yang kuat. Aku tidak tertarik padamu, aku tidak akan menggigitmu. Li Qiye tersenyum. Penampilannya yang biasa sangat kontras dengan wujud iblis sebelumnya. Tidak ada yang bisa menghubungkan keduanya. Sayangnya, Liu Yusang masih berjalan mundur perlahan, merasakan taring Li Qiye hanya beberapa inci dari menirunya. Sebuah mimpi buruk masih membayangi. Aku ada urusan,
selamat tinggal sekarang. Yusang tidak mau berlama-lama, jadi dia menangkupkan ke arah Ningzu, Yang mulia, tolong jaga dirimu baik-baik. Aku harap kita bisa bertemu lagi nanti. Setelah berkata demikian, dia mendorong pergi, takut-takut Li Qiye ingin menahannya. Untungnya, Li Qiye tidak berhenti sama sekali. Dia menghela napas lega dan meningkatkan kecepatannya. Ia merasa jauh lebih baik setelah keluar dari dataran itu. Ia merasa seperti diberi kehidupan kedua. Ia menoleh ke belakang dan tidak tahu harus berpikir apa. Sayangnya, dia menyadari bahwa dia dan Ningzu tidak akan memiliki kesempatan bersama di masa depan. Dia ingin tetap bersama seseorang yang mengerikan seperti Li Qiye sementara dia ingin berada sejauh mungkin. Dia tentu saja ingin tetap dekat dan menyenangkannya, tetapi bayangan wujud iblis Li Qiye terus menghantuinya. Belum lama ini, dia memandang Li Qiye dengan hina, seorang junior tak dikenal yang tidak layak diperhatikan. Sekarang, tampaknya orang ini adalah monster yang menyamar. Mungkin dia memenangkan warisan itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Rasa ingin tahu tiba-tiba, tetapi pada akhirnya, rasa takut menang. Ia tidak kembali ke daratan itu dan memutuskan untuk tidak mendekati Li Qiye lagi. Transformasimu tadi membuat Liu Yusang ketakutan setengah mati. Ningzu menahan dan menenangkan, transformasi cepat tadi, apa maksudnya? Awalnya, Li Qiye menggunakan mantra iblis. Namun, bagian selanjutnya tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi ada sesuatu yang agung di hati setiap orang, katanya. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Tanyanya. Contohnya, seseorang yang paling kamu sembah, seorang penyembah berhala atau leluhur, mungkin penguasa Dao yang tak terkalahkan. Jawabnya. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah buruk memiliki sesuatu seperti itu? Baik dan buruk. Li Qiye tersenyum, baiklah, sudah jelas. Memiliki idola berarti memiliki tujuan dan motivasi yang jelas. Dia mengangguk setuju, bagaimana dengan sisi buruknya? Itu akan membatasimu dan membelenggumu. Jika kau memiliki seorang penguasa Dao sebagai penguasa tertinggimu, itu akan menjadi batasnya. Anda akan merasa sulit untuk melampaui penguasaan Dao ini. Gambaran, kisah, dan kehidupannya akan mempengaruhi dan menjadi contoh bagimu. Kau akan menganggap hal-hal konyol tentangnya sebagai hal yang sangat dapat diterima. Jawabnya, lalu bagaimana kita bisa melampauinya? Tanyanya, hal itu memerlukan kedewasaan, bukan kedewasaan usia, melainkan kedewasaan hati. Dia berhenti dan menatap, untuk menjadi dewasa, seseorang harus melampaui batas dan membunuh ayahnya. Membunuh ayah mereka. Dia menjadi bingung. Dia menghela nafas dan menenangkannya, tidak secara harfiah. Setelah mencapai level yang tepat, kamu harus mulai memikirkan kekurangan dan kelemahan Sang Maha Kuasa dalam pikiranmu lalu menggantinya dengan cahayamu sendiri. Dengan kata lain, lepas dari bayang-bayang makhluk ini, itu adalah pendewasaan. Mengenai metafora ayah, itu karena Sang Maha Kuasa telah menemani dan memotivasimu sepanjang hidupmu. Namun untuk menjadi lebih kuat, kamu harus menghancurkannya, maka dari itu ada bagian pembunuhan sang ayah. Terima kasih atas bimbinganmu. Dia butuh waktu untuk mencerna informasi ini sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qiye. Ini adalah perspektif yang bermanfaat, bahkan mungkin lebih baik daripada prestasi hukum tingkat atas. Dia terkekeh dan tidak mengatakan apapun. Adapun Blood Progenitor sebelumnya, dia tetap penasaran dengan transformasi iblisnya. Dia tersenyum dan berkata, orang-orang bodoh itu memperoleh seni jahat di suatu tempat dan mengira bahwa mereka mengetahui prinsip dan kebenaran ras darah. Mereka ingin menjadi dewa yang mencerna darah. Sayangnya, mereka tidak tahu apapun tentang asal-usul ras mereka. Yang sebenarnya, aku hanya berubah menjadi yang tertinggi. Jadi, apakah nenek moyang ras darah adalah iblis penghisap darah? Tanyanya, ada banyak rumor tentang ras ini sebagai penghisap darah di awal. Namun, Blood Rage membantahnya dengan keras. Waktu telah menghapus segalanya, dunia tidak mengingatnya dan begitu pula aku. Li Qiye tidak menjawab pertanyaan itu. Dia mengangguk dan menahan rasa ingin tahunya setelah mendengar jawaban yang tidak dijawabnya. Tapi tentu saja, mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Blood Rage sudah ada sejak lama, tidak seorang pun di masa kini mungkin punya jawaban. Hanya rumor dan legenda yang tersisa, salah satunya adalah kepercayaan tentang penghisap darah. Meskipun ras darah menjanjikannya, generasi mendatang masih mengangkatnya.
Hal ini disebabkan oleh beberapa kejadian malang yang muncul di sana-sini. Misalnya, vampirik diet di generasi ini. Semua orang tahu bahwa mereka mengembangkan seni jahat dari ras darah. Meskipun demikian, tindakan mereka membuat orang berpikir tentang asal-usul ras ini, bahwa nenek moyang ras ini adalah monster yang bersembunyi di balik bayangan dan bertahan hidup dengan menghisap darah. Takdir memainkannya kemudian hari. Salah satu raja mereka bersetubuh dengan seorang manusia perempuan. Manusia perempuan itu melahirkan ras yang sama sekali baru. Para monster akhirnya punah dan digantikan oleh keturunan mereka. Inilah asal-muasal ras darah yang diyakini oleh kebanyakan orang. Segala sesuatunya telah menghilang seiring berjalannya waktu, kebenaran tidak lagi penting bagi orang biasa. Hanya sedikit orang yang akan mendapat manfaat dari mengetahui asal-muasal usulnya. Dia melihat bahwa dia sedang memikirkan topik ini. Kelompok yang mana itu? Dia mendongak dan bertanya. Asal-usul Blood Rage tidak lebih dari sekadar topik pembicaraan saat ini. Namun, hanya sedikit orang yang memikirkan penting. Mereka yang ingin melampaui. Li Qiye menatap Cakrawala dan berkata, mereka ingin melampaui batas ras mereka. Tentu saja, hanya eksistensi puncak yang diizinkan untuk mencari ini. Lalu ada kelompok kecil lainnya. Kelompok kecil lainnya, tanyanya saat Li Qiye menjawab. Hal ini hanya menambah rasa penasarannya. Kelompok pertama bisa dimengerti, tetapi bagaimana dengan kelompok kedua? Mencari asal-usul bukanlah hal yang baik. Itu dapat menyebabkan bencana yang dahsyat. Dia menatapnya dan berkata, meskipun dia tidak tahu apa maksudnya, pastilah itu hal besar yang datang darinya. Kita akan berhenti di sini mengenai Blood Rage. Mari kita berdiskusi tentang memikirkanmu saja. Dia tersenyum. Dia langsung berbaring ke televisi dan berkata, bangsawan muda, komputerku yang minim tidak layak untuk dibicarakan di hadapanmu. Tidak apa-apa, tidak perlu menyembunyikan apapun. Menurutmu, berapa peringkatmu saat ini di antara 10 ahli pedang ajaib? Tanyanya. Dia merenung sejenak sebelum menjawab dengan jujur, kami jarang bertanding dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya tidak berani berkomentar sembarangan. 3 teratas, katanya datar. Aku tidak akan mengecewakanmu, bangsawan muda. Jawabnya, bagaimana dengan juara pertama? Dia mencium tubuhnya dengan malas. Dia memperhatikan dan berkata dengan sungguh-sungguh, penilaian ini tidak mudah. Abyss Sion memiliki salah satu dari 9. Itu adalah teknik penentu Kaisar Laut, yang hampir tak terhentikan. Namun, ketika kita hanya berbicara tentang pemahaman Dao, bangsawan muda Goldflow dari sekolah berbudi luhur membuat semua orang merasa rendah diri, termasuk generasi sebelumnya. Dia hanya menyebut Abyss Sion dan Goldflow yang nobel dari 9 lainnya. Tidak sulit untuk mengatasinya. Dia tersenyum. Bangsawan muda, aku tidak mengucapkan. Terlalu rendah hati, tapi menurutku tidak akan mengulanginya. Dia tersenyum kecut. Dao pemecah pedang dari pedang kayu iblis suci bukanlah satu-satunya yang kau miliki. Dia menjelaskan, bayangkan potensimu saat kau juga mengolah dao pedang dari penguasa dao bambu gio karena garis keturunanmu. Dia mengira dia tahu segalanya tentang ilmu pedang dan rahasianya hanya dengan sekali pandang. Keduanya sangat hebat dengan caranya masing-masing, garis keturunanku juga istimewa, tetapi tidak maha kuasa. Katanya, itu mentalitas baik yang kamu miliki, kebijaksanaan melebihi usiamu. Puji dia. Tidak seorang pun dapat dianggap bijak di hadapanmu, bangsawan muda. Dia membungkuk. Yang kurang dari dirimu bukanlah garis keturunan atau ilmu pedang. Yang kurang adalah kurangnya kesadaran dan fokus. Jelasnya, bangsawan muda, mendengarkan bimbingan dari makhluk agung sepertimu akan memberi manfaat bagiku seumur hidup. Dia membungkuk lagi, menyanjungku lagi. Dia tersedak. Dia menundukkan kepalanya, tampak patuh dan penuh kasih sayang. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk karena telah melayaniku. Ini semacam takdir, katanya, setuju untuk membantu. Dia menjadi gembira dan berkata, terima kasih, bangsawan muda. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk membayar hutang ini. Dia tahu bahwa meskipun tingkat penetrasinya rendah, saran darinya jauh lebih berharga daripada apapun. Di jalan panjang ini, aku tidak akan mengajarkanmu hukum pedang tertinggi atau Grand Dao apapun. Kau akan memahaminya pada waktunya. Namun, aku punya sesuatu yang sangat cocok untukmu. Sekarang, benda itu milikmu, luangkan waktu untuk mempelajarinya.
katanya dan mengeluarkan sebuah benda. Dia akrab dan melihatnya. Dia terkejut karena hadiah itu adalah akar tua. Itu tidak tampak seperti harta karun yang tiada taraf, tetapi ada sesuatu yang tidak dapat dipahami tentangnya. Dia merasakan harmonisasi saat menyentuhnya, sesuatu yang berasal dari sumbernya. Ini adalah, dia berasumsi bahwa dia akan memberikan mantra untuk pemahaman, bukan sebagian akar. Dia tahu bahwa hadiah dari Li Qiye akan sangat luar biasa. Hanya saja dia tidak tahu saat ini. Itu bukan milik dunia ini. Li Qiye menatap langit dan berkata, tapi hal tak terduga akan selalu terjadi. Ekspresinya membuatnya bingung. Dia tampak tenggelam dalam ingatannya. Tentu saja, akar ini tidak lain adalah akar yang diberikan Tai Jian kepada Li Qiye di toko barang antik. Setelah beberapa saat, Li Qiye berhenti melihat dan berkata kepada Ningzu, Tuan Dao Bambu Giok, leluhurmu adalah iblis bambu. Ini berarti bahwa dia sangat terkait dengan afinitas kayu. Akar ini memiliki asal yang sama dan misterinya berada di luar imajinasimu. Luangkan waktumu untuk belajar dan kamu tidak akan kecewa. Saya tidak akan berhenti berusaha untuk memenuhi harapan Anda, bangsawan muda. Ningzu membungkuk dan berkata, dengan bimbingan dan waktu Li Qiye, Ningzu dan para pelayan akhirnya membersihkan dataran itu. Tempat itu tidak kembali ke masa keemasannya, tetapi fondasinya yang terkubur akhirnya dapat dilihat. Bentuknya menyerupai diagram kuno dengan banyak garis dan benteng yang saling berpotongan. Ini adalah karya pencipta yang saleh. Orang bisa mengatakan bahwa ini tampak seperti alam semesta yang terukir di tanah. Garis-garisnya terlalu membingungkan dan tidak jelas, cukup membuat penonton pusing. Setelah tugas ini selesai, Li Qiye memasuki ruang bawah tanah tersembunyi di dalam rumah besar itu. Keturunan Tang tidak tahu apa-apa tentang ruang bawah tanah ini. Mungkin generasi awal memiliki ide tentang gudang bawah tanah ini. Seiring berjalannya waktu, metode untuk membuka gudang bawah tanah tersebut mulai hilang. Tepatnya, ruang bawah tanah ini bukan bagian dari rumah besar, melainkan bagian dari seluruh dataran. Keberadaannya diciptakan oleh kekuatan tertinggi, bukan dari keinginan fisik. Dari sudut pandang arsitektur, ruang bawah tanah ini merupakan pusat, inti dari dataran. Semua garis pertahanan dan benteng dibangun di sekitar dan dari ruang bawah tanah ini. Ambil kembali. Ketika Li Qiye mengaktifkan pintu, batu bata di tanah mulai berpindah ke tempat yang berbeda, sebuah proses yang tampak seperti kipas kertas yang menyebar. Tempat apa ini? Ningzu sama sekali tidak menyadari keberadaan ruang bawah tanah ini. Mengingat prospeknya, intensitas ilahinya dapat menyemangati rumah besar itu berkali-kali. Ruang bawah tanah rahasia tidak akan lolos dari pengintaiannya. Ini berarti bahwa sang pencipta pasti telah menggunakan metode perisai yang kuat untuk menyembunyikan ruang di bawah tanah tersebut. Kekuatan mereka jauh melampaui Ningzu. Itu adalah rahasia yang sengaja dijaga bahkan dari keturunannya. Li Qiye tersenyum dan memasuki ruang bawah tanah dengan Ningzu tepat di belakangnya. Dia terkejut melihat isinya, atau lebih tepatnya, tidak ada apa-apa. Seluruh ruang bawah tanah itu kosong. Karena seseorang berusaha menyembunyikannya, seharusnya benda itu berisi harta karun berupa buku petunjuk dan artefak yang menakjubkan. Namun, ternyata tidak demikian dan dia bahkan tidak menemukan satu koin pun di tanah. Tidak ada apa-apa di sini, katanya. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mempercayainya dan terus menjelajahi daerah itu. Akhirnya dia menyadari ada ribuan lubang kecil di dinding, langit-langit, dan lantai. Semuanya berukuran sama dan berbentuk persegi, jelas sengaja ditambahkan. Satu-satunya yang tidak teratur adalah keseimbangannya. Sulit untuk menentukan polanya. Apa kegunaannya? Tanyanya, tidak dapat melihat makna di balik banyaknya lubang itu. Sang pencipta pasti menyembunyikan rahasia besar di sini. Hanya saja dia tidak dapat melihatnya sekarang. Untuk menyimpan uang, Li Qiye tersenyum. Dia tidak langsung mengerti. Li Qiye mengeluarkan batu giok halus berbentuk persegi yang ukurannya agak kecil. Energi kekacauan langsung meletus. Batu giok itu memancarkan sinar cahaya seolah-olah batu giok itu berisi galaksi. Kekuatan yang menyambutnya adalah setingkat penguasaan Dao. Tuan batu giok halus Dao. Ningzu pernah melihatnya sebelumnya, tetapi tetap saja dia terkejut setiap kali melihatnya. Belum lagi bagi para pembudidaya biasa, batu giok ini sangatlah istimewa dan mahal bahkan bagi dirinya dan kerajaannya. Klik.
Li Qiye memasukkan batu giok persegi itu ke dalam lubang di dinding, sinkronisasi yang sempurna. Jadi ya, itu digunakan untuk menyimpan batu giok murni. Ning Zhu langsung mengerti. Li Qiye lalu mengeluarkan seikat batu giok halus berbentuk persegi dan berkata padanya, masukkan semuanya. Dia mengikuti perintahnya dan tidak sabar untuk melihat rahasia yang tersembunyi di ruang bawah tanah ini. Saat dia hampir selesai, dia menemukan bahwa ada lebih dari 10.000 lubang. Menjadi jelas mengapa Tang akhirnya kehilangan akses ke gudang bawah tanah ini. Mereka berhenti mengira penting karena pada akhirnya, mereka tidak memiliki cukup batu giok untuk memenuhi persyaratan ini. Banyak yang berpikir berusaha sepanjang hidup mereka dan tetap tidak dapat menyentuh satu Dao Lord Refinite Jade, apalagi 10.000. Hanya orang seperti Li Qiye yang akan membawa begitu banyak harta karun sekaligus. Sedangkan untuk pedang kayu, jumlah ini akan disimpan di tempat penyimpanan harta karun mereka yang paling aman. Berdengung, begitu yang terakhir dimasukkan, batu giok halus di lubang itu menjadi cemerlang. Sinarnya benar-benar tampak nyata dan memenuhi ruang bawah tanah dari berbagai sudut. Mereka mulai bersilangan dan saling terkait, bersambung.